Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi melaksanakan perkuliahan walau hanya lewat daring saja. Kali ini saya dan teman-teman saya berkesempatan untuk menyampaikan makalah kami yang berjudul Teori Kognitif dari Gestalt oleh Jan Piaget. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut apa itu teori kognitif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian teori kognitif. Teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Teori kognitif merupakan suatu bentuk teori belajar yang sering disebut sebagai model perseptual, yaitu proses yang membangun atau membimbing siswa dalam melatih kemampuan mengoptimalkan proses pemahaman terhadap suatu objek. Teori kognitif menyatakan bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan dirinya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Secara umum, teori kognitif memiliki pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang lebih menitik beratkan membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek yang bersifat intelektualitas lainnya. Oleh sebab itu, belajar juga dapat dikatakan bagian dari kegiatan yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks dan komprehensif. Teori kognitif Gestalt. Teori ini mulai berkembang dengan lahirnya teori belajar Gestalt. Rahyubi menyatakan bahwa peletak dasar teori Gestalt adalah Max Wertheimer yang meneliti tentang pengamatan dan problem solving. Kaum Gestaltis berpendapat bahwa pengalaman itu berstruktur yang terbentuk dalam suatu keseluruhan. Menurut pandangan Gestaltis, semua kegiatan belajar menggunakan pemahaman tentang hubungan-hubungan, terutama hubungan antara bagian dan keseluruhan. Intinya, situasi belajar adalah lebih meningkatkan kemampuan belajar seseorang daripada dengan hukuman dan ganjaran. Aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran ini adalah yang pertama, pengalaman pendidikan, yang kedua, pembelajaran yang bermakna, yang ketiga, perilaku bertujuan, yang keempat, prinsip ruang hidup, dan yang kelima, transfer dalam belajar. Implementasi teori perkembangan Piaget. 1. Memfokuskan pada proses berpikir mental anak. Di samping kebenaran jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak, sehingga sampai pada jawaban tersebut. Dan yang kedua, pengenalan atas peranan anak-anak, yang penting sekali dalam inisiatif diri atau keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam kelas ini, penyajian materi jadi tidak diberikan penekanan dan anak-anak didorong untuk menemukan dirinya sendiri melalui interaksi lingkungan langsung, seperti lingkungan alam. Yang ketiga, tidak menekankan pada praktek yang diarahkan untuk menjadikan anak seperti orang dewasa, seperti halnya dalam pemikirannya. Dan yang keempat, penerimaan terhadap perbedaan individu dalam kemajuan perkembangan. Teori ini mengasumsikan bahwa seluruh perkembangan melalui urutan perkembangan yang sama, namun mereka memperoleh dengan kecepatan yang berbeda-beda. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Rahmatul Husna. Di sini saya akan menyambung makalah yang telah dibacakan oleh teman saya.
yaitu D. Teori Piaget dalam pembelajaran. Piaget yang dikenal seorang tokoh pendidikan dengan karya teori tersorongnya Advanced Organizer dan teori absorpsi, adalah seorang tokoh yang mampu mempengaruhi alam pikiran tokoh-tokoh pendidik lain pada zamannya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif seorang adalah satu proses yang bersifat memiliki genetik, artinya proses belajar itu didasarkan atas mekanisme biologis, perkembangan sistem syaraf. Oleh sebab itu, makin bertambahnya umur seseorang mengakibatkan makin kompleksnya susunan sel-sel saraf dan juga makin meningkatnya kemampuannya, khususnya dalam bidang kualitas intelektual atau kognitif. Ketika seorang berkembang dalam proses menuju kedewasaan, seorang itu pasti melakukan atau mengalami proses adaptasi biologis dengan lingkungannya sehingga terjadi proses perubahan-perubahan secara kualitatif. Di dalam struktur kognitifnya, Piaget tidak melihat perkembangan kognitif sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Ia menyimpulkan bahwa daya pikir atau kekuatan mental anak yang berada di usia akan berbeda pula secara kualitatifnya. Inilah yang kemudian dijadikan standar ukuran anak-anak masuk SD minimal berusia kronologis 7 tahun. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kick out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This game heavy, can't hit it.